Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Kayaknya kakek doang ya, semangat. Ya, Alhamdulillah hari ini kita dibuka lagi majelis duha, walaupun tidak sekomplit seperti biasanya, ya. Namun biasa majelis taklim baru dibuka belum panas kalau ibarat kendaraan maya. Ya, belum panas, ya belum on fire. Belum maksimal ya. Nah, makanya mudah-mudahan dengan dibukanya ini kita niatkan istiqomahkan untuk agar senantiasa diri kita, apa yang kita lakukan, amaliyah yang kita laksanakan, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Istiqomah itu walaupun memang berat pastinya, ya itu godaannya banyak yang lapor. Nih pengen majlis duha, tapi kadang saya udah telat 5 menit katanya gitu ya. Padahal mah kalau niat mau aja berangkat gitu ya. Kan malu ketinggalan, nah dan lain sebagainya ada alasannya dan lain-lain. Maka kita mau walau bagaimanapun niatkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini ya, ini membuat Allah semakin sayang sama kita ya, karena diri kita mungkin pasti banyak kayak amalia-amalia yang lain, namun ada satu hal yang membuat kita istiqomah. Ada hal yang membuat diri kita senantiasa berusaha untuk istiqomah. Walaupun kondisinya kita sedang tidak memungkinkan, namun saat diri kita ya tidak bisa melaksanakan tersebut, kalau sudah istiqomah, insya Allah Allah catat sebagai diri kita sedang mengamalkan amaliyah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, bagaimana kemarin liburnya Bu? Tasbihnya masih jalan? Kayaknya duhanya mah insya Allah, tasbihnya yang masih kita latih ya. Nah ya, itu kadang berat kalau mau berjamaah ya. Kalau di rumah kadang kalau cuma 4 rakaat ya, tadi singkat seperti tadi, tidak seperti biasanya, tetap aja godaannya ada, betul nggak Bu? Ya, di rumah mau banyak godaannya, ya godaannya banyak. Maka kalau berjamaah ya itu memang ringan rasanya. Maka insya Allah kita niatkan dari hari ini, mudah-mudahan kita istiqomahkan dalam segala sesuatu ibadah kita. Ini mudah-mudahan Allah senantiasa semakin cinta dan sayang sama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, setelah sekian lama kita tawakufan sementara karena menjelang Idul Fitri ya, kalau kita mau Idul Fitri istilahnya, karena tawakufan itu menjelang 2 pekan sebelum Idul Fitri ya. Jadi bukan karena Ramadan. Justru dengan adanya bulan Ramadan kita soson-soson. Apa itu soson-soson? Sungguh-sungguh ya, lebih bersemangat. Kenapa? Karena ad-da'watu fiha mustajabatun. Semua doa yang ada di bulan Ramadan itu diijabah. Wa kullu dzunub maghfuratun. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jannatu maftuhun. Pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka maghfulun, dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, plus setan, jin, dedemit, juri, semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang sanggup untuk menggoda kita. Lo katanya setan dibelenggu, tapi di terminal kadang ada kaki yang melayang-layang di atas meja itu. Kenapa itu? Itu mah pengecualian ya, pengecualian. Yang kalah
godaannya oleh setan, qalbunya belum sanggup untuk mengalahkan godaan. Godaan itu ada berapa, Ibu? Ada dua ya, faktor ekstern, faktor intern. Kalau eksternnya sudah jelas, itu adalah godaan setan. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semuanya digoda oleh setan. Tapi kita sudah punya senjatanya. Apa itu senjatanya? La ilaha illallah. La, membentengi godaan setan dari arah depan, belakang, atas dan bawah. La, dengan ya? La, itu latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalab, semuanya dibentengi oleh Allah. Ilaha, latifatul akhfa, latifatul khofa dan latifatul sirri dibentengi oleh Allah. Kemudian illallah dibentengi oleh Allah, latifatul sirri dan latifatul qalbi. Sehingga alhamdulillah, walaupun setan sudah menyatakan akan menggoda manusia dari arah depan, belakang, kiri dan kanan, tapi kita punya senjata yang istimewa, yaitu apa? La ilaha illallah. Sehingga insya Allah orang yang senantiasa berzikir akan terbebas dari godaan setan. Bukan kita akan terbebas begitu saja, tidak. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita akan dikuatkan menghadapi godaan setan. Yang paling perlu untuk diawasi oleh kita, faktor apa? Faktor intern ya. Faktor ekstern kita sudah punya senjata lengkap ya. Tapi faktor ekstern, faktor intern, malas, hoream, pengen rebahan, mager, dan lain sebagainya, itu adalah faktor yang ada di dalam diri kita sehingga kita malas untuk bergerak, malas untuk beribadah, malas untuk menghadiri majelis ta'lim, malas untuk menghadiri majelis zikir. Maka tetap dilawannya dengan zikrullah. Maka insya Allah dengan adanya zikir jahar untuk membentengi kita dari godaan setan, dan zikir khafi untuk menghubungkan, mengusulkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah kita seharusnya menjadi insan yang paripurna, insan yang sempurna. Sempurna dari apa? Sempurna dari bisa mengalahkan godaan setan dan sempurna untuk melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Ada anak tertawa terpingkal-pingkal mengucapkan huruf H di tenggorokan bagian pangkal. Maka Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, mari kita bersyukur mengawali pengajian di bulan Syawal, karena Majelis Duha alhamdulillah sudah memiliki ketua yang bernama Ustadz Awal. Ya, alhamdulillah pekan kemarin kita sudah mengadakan pertemuan perdana di bulan Syawal ini, sehingga terjadi silaturahim, kemudian usulan, kemudian ada sedikit sanggahan, kemudian ada diskusi dan lain sebagainya, sehingga yang paling utamanya adalah alhamdulillah kita sudah memiliki ketua ya, yang subhanallah beliau di lingkungannya alhamdulillah sebagai ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah ya, dan di lingkungan Majelis Duha beliau pun sebagai ketua
dan di keluarganya sendiri beliau sebagai kepala keluarga. Betul ya? Maka sempurna beliau ya menjadi ketua. Insya Allah mudah-mudahan bisa membawa kita ke arah yang jauh lebih baik lagi, sehingga majelis duha menjadi ya, maka katanya Ustadz, berdiri Ustadz. Ada yang belum kenal katanya. Tafadhol Ustadz. Oh, penasaran. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan membimbing beliau sekeluarga untuk bisa membimbing pula kepada kita sekalian, sehingga majelis duha menjadi majelisnya orang-orang yang mencari keberkahan melalui majelis zikir dan majelis ta'lim. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat kemarin ya, ketika kita Ramadan pasti banyak berbagai hal ya. Ada yang berdoa mudah-mudahan tambah kebahagiaan, tambah berkah, betul ya Bu? Ya. Ketika setelah Ramadan terlewati, inginnya itu pasti ada kebahagiaan ya. Dan bahkan saking ingin bahagianya ya, maka ibu-ibu dari mulai sekarang sudah banyak yang menabung ya. Nabung buat lebaran depan lagi. Ya, saking ingin bahagianya gitu ya. Udah nabung, udah yang paket, ikut paket, ya paket dagingnya, ya paket sembakonya, ya nggak Bu? Ada orang ya di sini. Ya, itu saking ingin bahagianya ya. Karena apa? Rata-rata manusia ini jarang yang tidak mau bahagia, betul? Pastinya ingin bahagia sa'idul fid dunya wal akhirah, ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Namun walaupun itu terkadang ucapan kita atau mungkin bahkan doa kita, sa'idul fid dunya wal akhirah, ingin bahagia dunia dan akhirat, tapi karena kita kalimatnya ingin bahagia dunia dan akhirat, maka akhiratnya itu hanya lebihnya saja. Ya nggak Bu? Jadi banyaknya yang ingin bahagianya di mana? Di dunia terkadang ya. Ibu ada yang ingin kecewa? Nggak ada, ingin bahagia terus gitu ya. Tadi kemarin ketika kita liburan, ketika kita silaturahim dan lain sebagainya, wah bahagia. Giliran balik ke sini duitnya habis. Ya, udah bagi-bagi, udah habis jalan-jalan dan lain sebagainya, itu ada kecewaan lagi gitu ya dan lain sebagainya. Makanya udah mulai nabung lagi dan lain sebagainya. Maka ketika diri kita kalau hanya bahagia di dunia, itu kebanyakannya hanya bahagia yang semu saja. Ya, bahagia yang semu itu apa? Nah, sementara ya, tidak ada yang kekal. Ketika di dunia ini tak ada yang abadi, nggak ada yang abadi. Kalau di dunia itu bahagianya hanya sementara. Ibu bahagianya contohnya awal bulan doang ya, ada gitu ya, giliran udah dibagi-bagi cicilan ini cicilan ono udah puyeng lagi gitu sebentar kan. Nah ya, ibu bahagia ketika beli baju baru, udah 2 kali, 3 kali dipakai, udah beda lagi bahagianya ya, benar ya. Ya untuk dunia itu sementara ya, nggak ada yang lama. Namun kebahagiaan yang hakiki adalah kalau kita ingin bahagia yang sesungguhnya terdapat dalam 3 hal. Terdapat berapa hal? Dalam 3 hal. Yang pertama, ketika bahagia yang sesungguhnya adalah saat diri kita mengerjakan sholat bahagia, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada yang bahagia lagi sholat? Halo. Sudahkah kita merasakan bahagia dalam sholat? Nah ya, kalau lagi berjamaah senang ya, kalau lagi sendiri ketika hayya 'alas sholat, entar dulu mau rebahan gitu ya, ada yang begitu ya. Kalau kita sudah merasakan saat azan datang, saat
Allah memanggil, kita merasa bahagia, oh Allah sedang rindu saya. Saat diri kita melaksanakan takbiratul ihram, bahwa saya sedang menghadap Allah, saya akan curhat sama Allah, maka disinilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Ya, maka yang pertama adalah bahagia saat dalam keadaan sholat. Mau melaksanakan sholat, dalam keadaan sholat, bahkan setelah sholat pun bahagia. Jangan lagi sholat Allahu Akbar jadi berai, oh iya cicilan ini udah tanggal sekian belum kebayar, ada yang begitu ya. Tapi di sini saat bahagianya, oh bahagia nih saya ingin berjumpa dengan Allah, Allah sudah memanggil saya. Saat diri kita ketika bahagia dalam keadaan sholat, kenapa? Karena diri kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Namun terkadang kebahagiaan itu kalau kita lagi rindunya, lagi dalam keadaan sulit, nikmat itu sholat. Ya Bu, lagi dalam keadaan sedih, ibu sholat sujud lama nggak berasa. Ya Bu, tapi kalau ibu mau pergi, mau jalan-jalan itu sujud, ya kayaknya lama nggak Bu? Ya, apalagi soal tasbih dulu mau berangkat, udah itu mah nggak kacau lah, ya nggak Bu? Ya, maka di sini terkadang diri kita harus menemukan kesulitan dulu. Maka inna ma'al usri yusra, sulit dulu. Kenapa? Yakin setelah sulit ada bahagia. Fa inna ma'al usri yusra, setelah keadaan sulit pasti ada kebahagiaan. Maka manusia di sini nggak ada yang bahagianya lama. Ya, maka bahagia, sedih, wajar, nikmatin saja lagi sedihnya. Ya, maka kalau bahagia dalam keadaan sholat, insya Allah ini adalah yang pertama, kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua, kebahagiaan saat diri kita dalam keadaan zikir. Dalam keadaan zikir, ibu setelah sholat kan kita zikir. Ya, saat sholat ini kita merasakan kebahagiaan. Ya, ketika sholatnya bahagia, saat setelah sholat zikirnya kita merasakan nikmat. Zikir itu apa? Zikir itu apa? Mengingat Allah. Saat zikir kita saat mengingat Allah. Kalau tadi sholat adalah saat komunikasi dengan Allah, kalau zikir adalah saat mengingat Allah, ya. Nah, saat mengingat Allah, yang tadinya kita kecewa, yang tadinya kita sedih, yang kita tadinya tidak nyaman dan gelisah dan lain sebagainya, maka saat zikir ini kita merasakan bahagia, ada kenangan, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Saat berzikir ini mendapatkan ketenangan, yang tadinya galau hilang. Ya, maka inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat zikir-zikirnya kita nggak mau sebentar, zikirnya pengen lama-lama. Ya, ketika diri kita, karena ketika diri kita berzikir, ya ayat asyukru. Ketika kita sedang berzikir, maka sama dengan bersyukur. Namun saat diri kita lupa kepada Allah, maka kita sedang kufur. Ya, nauzubillahi min dzalik. Maka jadi kita setelah sholat melaksanakan zikirnya di sini. Saat zikirnya, zikir kalau yang biasa memang zikirnya setelah sholat. Namun saat zikir yang lainnya itu adalah yang bisa menghidupkan qalbunya. Ibu saat ngapain aja, ibu lagi di rumah, lagi masak, lagi nyuci dan lain sebagainya, hidupkan qalbunya, zikirnya di sini terus hidup, maka disinilah mudah-mudahan diri kita terus mendapatkan kebahagiaan. Jadi orang yang senang berzikir, orang yang terus bertakwa kepada Allah, bukan tidak pernah punya masalah, ya, bukan tidak pernah dia sedih, bukan. Namun saat punya masalah itu dihadapi dengan rasa ringan. Allah berikan keringanan, ya. Jadi bukan tidak pernah ada masalah, ya. Saya dulu masalah banyak, Bu. Masalah dari sono ke sini sampai diusir dan lain sebagainya, itu masalah. Tapi ketika di jalannya, ini mati. Ya, kenapa? Ini ada Allah yang ngatur. Ya, kalau ingat mah, masya Allah Bu, kalau ingat manusiawi, itu bangunan 700 juta.
Ya nggak Bu, 700 juta begitu aja. Tapi ternyata kalau Allah sudah berkehendak, biarkan saja. Ya, nggak usah kita pikirkan, nggak usah kita memikirkan begitu. Tapi apa? Allah ganti. Justru kalau kita di sana, belum tentu kita dapat di sini. Itu syukuri aja yang ada. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani melakukan hebat rekaman semua ya. Jadi kita saat itu ingat aja Allah, oh ini adalah kehendak Allah, oh ini adalah takdir Allah, apa maka saat diri kita zikir terus ingat, maka saat ingatnya itu insya Allah mudah-mudahan menjadi kebahagiaan bagi diri kita insya Allah. Yang ketiga, saat diri kita membaca Al-Quran. Ibu, ada nggak yang lagi baca Al-Quran marah-marah? Ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi saat baca Quran, walaupun awalnya terpaksa, ya awalnya terpaksa akan cerita kalau untuk istiqomah ya. Setelah kemarin Ramadan kita mengejar target. Ya, bacaannya banyak, pengen khatam dan lain sebagainya. Saat mulai Syawal, apalagi lagi musim kumpul-kumpul, ya kan, musim silaturahim, itu kayaknya banyak yang terlewat baca Qurannya, ya nggak Bu? Udah digodok katanya bulan Ramadan. Ya, saat kumpul-kumpul kadang kita lupa ya untuk baca satu halaman aja itu berat banget kadang. Aduh malu nanti takut disangkanya ini dari sesuai lebih senang ngumpul dan lain sebagainya. Kadang seperti itu. Padahal saat diri kita membaca Al-Quran, inilah kenikmatan yang sesungguhnya diri kita mendapatkan kenikmatan dalam baca Al-Quran. Maka kemarin saya ada yang lagi belajar ngaji ke sini, orang di Thailand, dia baca, kok nggak berasa ya? Udah berapa halaman gitu? Karena nikmat sudah baca Al-Quran itu ya awalnya sih berat. Ya, tapi walaupun dia sambil terbata-bata bacanya, gitu ya. Nah, maka akan merasakan nikmat kita. Ketika baca Al-Quran sudah merasakan nikmat di sini, maka insya Allah ini adalah nikmat yang sesungguhnya. Jadi kita ada 3 nikmat yang hakiki. 1 dalam keadaan sholat, yang kedua dalam keadaan zikir, yang ketiga dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mendapatkan dalam ketiga hal ini, ya, maka ini dalam hadis Rasulullah kata Hasan al-Basri, ya, maka kalau kita tidak menemukan hal ini, maka sadarlah bahwa pintu kebahagiaan kita sudah tertutup. Nauzubillah min. Ya, kalau kita tidak dapat bahagia dalam sholat, tidak dapat bahagia dalam baca Quran, tidak dapat bahagia dalam zikir, maka pintu kebahagiaan kita berarti sedang tertutup. Nauzubillah min. Nah, kan ada Bu yang pengennya, saya pengennya boga duit, yang punya duit, pegang duit, bahagia. Padahal mah itu mah punten, uang mah tidak akan dibawa. Ya, ada yang meninggal bawa uang, nggak ada. Bawa kain aja paling murah. Ya, bawa kainnya yang paling murah kan? Ya, bukan kain yang paling mahal, kainnya yang paling murah. Maka di sini kita di dunia kebahagiaan itu adalah tadi sementara. Maka carilah kebahagiaan yang hakiki, insya Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, mengingat bahwa kebahagiaan barusan sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Umi, ada satu hal yang mungkin agak sedikit lupa kita. Apa itu? Bahwa kebahagiaan zikir itu harus dibarengi dengan kuncinya. Apa itu kunci zikir? Halo. Ibu suka zikir? Suka, udah pasti itu mah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la ilaha. Tapi kunci di dalam zikir itu adalah menurut Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ash'ar, bahwa zikir itu hakiki.
Namun untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki ada kuncinya. Kuncinya adalah talqinuz zikri. Apa katanya? Talqin zikir. Kita sudah kita sudah mendapatkan nggak talqin zikir? Aduh, saya lupa gimana itu. Sudah belum? Ingat nggak ibu waktu di Masjid Al Muhajirin? Ayo ibu tunduk. Ucapkan la ilaha illallah. Yang keduanya nunduk. Ucapkan dalam qalbu Allah. Masih ingat? Alhamdulillah, ingat semuanya ya. Berarti kita sudah mendapatkan talqin zikir belum? Oh, masih bingung nih jawabannya nih. Sekali lagi, kita sudah mendapatkan talqin zikir belum? Sudah. Kita sudah mengamalkannya belum? Numawi tak sono. Talqin zikir seumur hidup cukup satu kali, ibu. Satu kali talqin efeknya untuk seumur hidup. Tapi kalau ta'lim, long life education. Apa katanya? Naon? Pakai long life education teh. Wah, panjang katanya. Seumur hidup. Ibu 60 tahun belajar. 70 tahun belajar, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, maka selama 100 tahun itu kita mesti belajar. Ya. Karena talqin zikir prosesnya cepat, 5 menit juga jadi. Dan efeknya seumur hidup. Kemudian kalau taklim prosesnya lama, long life education. Seumur hidup, betul? Tapi kadang ada lupanya, betul nggak? Dalam 1 jam ceramah, paling yang nyangkut di otak dan hati berapa menit? Katakanlah 30 menit lah ya. 30 menit. Kemudian yang betul-betul difahami dari 30 menit itu berapa persennya? Oh lu, subhanallah 5% katanya. Oke, 5% katanya. Kemudian dari 5% itu berapa persennya yang diamalkan? 1% katanya. Oke lah, 1%. Dari 1% itu berapa persen yang diistiqomahkan? Setengah, bolehlah setengah. Pertanyaan terakhir nih, dari yang 0,5% itu berapa persennya yang diikhlaskan? Setengahnya, berarti 1/4 dong ya. 1 jam taklim cuma 1/4 jam, 1/4 menit. 1/4 yang diamalkan itu taklim, karena efeknya seumur hidup, prosesnya lama, betul? Setiap hari, setiap saat, di mana saja dan kapan saja kita mesti mencari ilmu, betul? Setuju? Enggak apa-apa, setiap hari 1%, lama-lama menjadi betul. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi, itulah mencari ilmu, majelis taklim. Coba sekarang bandingkan. Di hadapan mursyid kita mendapatkan 2 zikir. Zikir pertama apa? La ilaha, yang disebut dengan zikir jahar pertama. Yang kedua, kita mendapatkan zikir khafi. Kalimahnya apa? Allah. Nah, dari guru, katakanlah kita, mohon maaf, saya mendapatkan talqin itu tahun 90. Tapi karena saya belum balik, maka 2 tahun kemudian, tahun 92, saya tajdidut talqin, mengulang talqin. Jadi usia 12 tahun baru saya mendapatkan talqin 2 zikir tersebut. Dari tahun 92, dari guru mursyid mendapatkan 2 zikir. Ibu mendapatkan 10 zikir apa 2 zikir?
Dua zikir ya, apa aja? La ilaha illallah sama, loh kok sama ya? Oh, ada wong cilik dapat dua zikir, ada wong elit dapat dua zikir, ada pejabat yang datang berapa yang dikasih oleh mursyid? Dua zikir. Ada rakyat yang datang berapa yang dapat dari sama ya. Nah dari dulu sampai sekarang kita ke majelis zikir, entah itu zikir harian, zikir pekanan, zikir bulanan, zikir tahunan. Yang dizikirkan itu saja. Berarti yang diamalkan berapa persen? Dapat dua zikir, diamalkan dua zikir. Berarti yang diamalkan berapa persen? 100%. Kemudian yang diistiqomahkan dari dulu sampai sekarang berapa persennya? 100%. Kemudian yang diikhlaskan dari dulu sampai sekarang berapa persennya? 100%. Bandingkan. Majelis taklim dapat 1%. Majelis zikir dapat 100%. Berarti hebatan mana? Kalau melihat dari situ hebatan majelis zikir. Tapi kalau dari sisi kemanfaatan sama. Majelis zikir, majelis taklim saling menguatkan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih aslah, tidak ada yang lebih fasih. Semuanya sama. Zikir dikuatkan dengan taklim, taklim dikuatkan dengan zikir. Maka alhamdulillah kita senantiasa hadir di majelis taklim dan majelis zikir. Alhamdulillah. Nah, Ibu, mengenai majelis zikir ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mewanti-wanti kepada kita di dalam hikmah yang nomor 23. Apa petuah beliau? La tataraqab. Jangan sampai engkau menunggu. Apa yang ditunggu? Furughul aghyar. Furughul aghyar. Habisnya gangguan-gangguan duniawi. Mau ke majelis taklim, lagi ngurus anak nih. Anak berapa lama anak? Katakanlah 3 tahun ya. Apa ibu dengan tidak hadirnya ke majelis taklim karena anak harus menunggu 3 tahun nggak taklim? Tidak ya. Mau ke majelis zikir, nanggung nih Pak Ustadz. Kenapa? Nonton drakor. Wah, segala macam ya. Mau melaksanakan sholat lidaf bala sama, alasannya karena ada tamu. Mau melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, alasannya karena ada saudara yang datang. Masya Allah, la tataraqab. Jangan sampai menunggu. Engkau sekalian, furughul aghyar, akan habisnya gangguan-gangguan duniawi. Karena fa inna dzalika, sesungguhnya hal yang tersebut itu menunggunya habisnya gangguan-gangguan ilustrasi dunia itu yaqta'uka an wujudil muraqabah, akan menghilangkan kewaspadaan kita, akan kewaspadaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, yang namanya dunia ini penuh dengan ujian. Yang namanya dunia ini penuh dengan cobaan. Insya Allah nggak ada azab ya, nggak ada azab. Kemarin saya baru membacakan hadis dari hadis Mukhtarul Hadis, bahwa di alam dunia ini tidak ada yang namanya azab bagi kaum muslimin wal muslimat. Karena azab itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang non muslim. Bahwa kita hanya sekedar azab itu kebakaran, hanya sekedar kebanjiran dan lain sebagainya. Tapi yang namanya kaum muslimin, Allah berikan yang namanya ujian. Ada azab,
ada ujian, ada peringatan. Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau kita sedang diuji oleh Allah, kira-kira sedih apa bahagia? Sedih. Bahagia. Saya jadi bingung nih. Yang setengah sedih, yang setengah bahagia. Nah, kalau seandainya kita sedang mendapatkan ujian, sedih apa senang? Masih bingung ya? Baik, kita ilustrasikan dengan ujian di sekolah. Ibu semuanya punya putra kan sekolah? Ketika putra kita sedang melaksanakan ujian, ibu senang apa sedih? Senang ya. Yang dulunya kelas 3 SD, ujian terus, maka lama-lama kalau bisa menjawab pertanyaan tersebut, lama-lama akan menjadi kelas 4. Kelas 4 menjadi kelas 5, kelas 5 kelas 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, saking senangnya putra ibu diuji, udah mah diuji harus bayar lagi 80.000, betul nggak? Itu ekspresi senang apa susah? Senang ya, karena putra kita akan naik kelas. Begitu pula dengan kita ibu, bahwa setiap ujian itu namanya bahwa kita diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sanggup menjawab ujian tersebut, dengan cara apa menjawabnya? Dengan cara ikhlas, dengan cara ridho, dengan cara menerima segala apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita kalau sudah menjawab tantangan tersebut akan lulus ujian dan naik kelas. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ketika kita akan melaksanakan berbagai macam ibadah, entah itu ta'lim, entah itu zikir, entah itu amaliyah, sholat sunnah dan lain sebagainya, ada satu kaidah yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Al-ibadatu li'ajlin nas fahuwa syirkun. Ini kaidahnya, bukan kaidah, tapi sesuatu yang harus kita ingat, bahwa beribadah karena manusia, katakanlah di majelis taklim itu kalau saya datang ada tetangga saya, biar disebut istimewa oleh tetangga saya, maka insya Allah akan saya hadir. Nah, itu fahuwa syirkun. Hal yang demikian itu adalah perbuatan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya ibadah karena Allah, ini karena manusia. Subhanallah ya. Tapi ibu melaksanakan ini susah setengah mati. Apa? Susah. Karena saking susahnya pakai shinnya shin besar. Susah. Kenapa? Meninggalkan ibadah, melaksanakan ibadah karena orang lain itu adalah syirik. Berarti kalau seandainya kita mau majelis taklim, kemarin kata Pak Kodar, kalau karena manusia itu bisa syirik. Saya mah nggak mau majelis taklim itu selamanya. Kalau kita ditanya oleh tetangga ibu, kenapa ibu tidak mau hadir ke majelis taklim? Saya mah takut dianggap syirik oleh manusia, maka di situ banyak manusia, saya tidak akan menghadiri majelis taklim selamanya. Masya Allah ya. Yang kedua, susahnya itu di sini ibu. Tadi karena beribadah karena manusia dianggap apa? Syirik. Yang ini sebaliknya, wa tarkul ibadati li ajlin nas fahuwa munafikun. Masya Allah ya. Menghindari ibadah karena manusia itu dianggap sebagai munafik. Yang satu syirik, yang satu munafik, sama-sama nggak enaknya ya. Nah, kumaha tuh kita? Kita mah jalan saja. Ibadah mau ikhlas atau tidak, jalan saja. Majelis taklim, hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis zikir,
mau poho deui lupa lagi, hilap, bahkan tidak menulis sama sekali, semuanya jalan saja. Mau zikir jauh atau dekat, jalan saja. Mau diomongkan sama orang lain, jalan saja. Jadi apapun kata orang, kita berusaha melaksanakan sambil menjaga hati. Kira-kira ini susah apa gampang? Susah ibu ya, susah. Kenapa? Masya Allah, inilah permainan hati. Di samping kita menghindari perbuatan syirik kepada Allah, kita pun ingin terhindar dari sifat munafik, sifat yang ketika kita dihadapan kepada seseorang, maka kita dituntut untuk ikhlas. Daripada ibadah tidak ngalaksanakan, tidak, mendingan ibadah mah ibadah, adapun hasilnya gimana menurut Allah, betul? Mendingan ibadah sodakoh 10.000 tetapi ria, atau mendingan 100.000 tetapi ikhlas ibu? Mendingan mana? 100.000 mendingan ikhlas ya. Mendingan ke majelis taklim dapat ilmu walaupun capek, walaupun harus menyediakan waktu, walaupun diomongin orang, atau mendingan rebahan saja di rumah tapi tidak dapat apa-apa? Mendingan mana? Mendingan hadir ke majelis taklim ya. Adapun yang menilai ikhlas atau tidaknya itu karena Allah. Jadi walaupun kita begini adanya, mohon maaf bukan kita ya, saya ini Mbak ya. Saya dan istri begini adanya, tapi saya dan istri ingin berusaha menjadi umat Rasulullah. Ingin berusaha menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ingin berusaha menjadi yang terbaik menurut Allah dan Rasul. Adapun kata orang, biarkan saja ya. Ayam berkokok, kafilah berlalu. Salah ya. Kalau sesuatu yang bukan ayam terlalu kasar ya. Ayam berkokok, kafilah berlalu. Walaupun kita melaksanakan amal kebaikan, ada kekurangannya, biarkan saja. Lama-lama menjadi seperti halnya menabung, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Belajar ikhlas pun sama. Yang mula-mula merasa terpaksa, lama-lama sudah menjadi kebiasaan, lama-lama sudah menjadi habit, lama-lama sudah kecanduan, bolehlah. Setelah kecanduan, akhirnya menyampaikan kepada orang lain, zikir itu enak loh, masa? Coba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun kata orang lain, eta zikir mending udah hidup cenah. Mending bebeladagan gitu. Dan kita mah nikmat. Dan memang itu diperintah oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada contohnya dari para ulama. Kita mah ikut para ulama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka insya Allah lama-lama kita hati menjadi bersih. Ibarat kata begini ibu, ada seseorang yang mengambil air di sungai dengan ember yang bocor. Tahu ember bocor? Tahu? Setelah ember dipenuhi, kemudian diangkut ke tempat penampungan air, tapi kan ini bocor. Sepanjang perjalanan air bukan netes lagi, itu mah ngagoloncor, tumpah semuanya. Akhirnya setelah sampai di penampungan, tidak ada air sama sekali. Si orang tersebut datang lagi ke sungai, ngenduk lagi air, kemudian berjalan lagi untuk mengambil air, tapi ternyata airnya habis. Lama-lama, kira-kira embernya bersih tidak?
bersih walaupun tidak ada air yang tertampung. Begitu pula hati kita. Hati kita ke majelis taklim, hati kita ke majelis zikir bertahun-tahun. Seandainya kita datang ke majelis taklim, majelis zikir, tidak semua hal yang ada di majelis taklim dan majelis zikir tersebut terserap oleh kita, tapi minimal hati kita menjadi bersih, menjadi tenang, menjadi qanaah atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita semakin ikhlas dan ridho kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, walaupun sedikit kita membahas tentang ilmu pengetahuan, walaupun sedikit kita membahas tentang amaliyah zikrullah, tapi insya Allah mudah-mudahan bekal inilah yang akan menghantarkan kita kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita, pertemuan ibu dengan bapak, insya Allah menjadi bukti bahwa dulu ketika kami di alam dunia, ya Allah, kami bertetangga dengan ibu fulanah, kami bertetangga dengan bapak fulan, maka kemana kami harus mencari lagi? Kok tidak ada? Kalau ibu tidak menemukan tetangga ibu yang demikian banyak ini di padang mahsyar tidak ditemukan, mungkin ibu ya, tetangga ibu sudah ada di surga VIP-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah mudah-mudahan di dunia kita bersahabat, di akhirat kita bertetangga insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan